Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janah Siregar dengan NIM 11S24007. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi praktikum kedua mata kuliah sistem operasi tentang sinkronisasi proses dan thread. Nah, pada praktikum kali ini, kita akan membahas tiga metode utama untuk sinkronisasi thread di Linux, yaitu semaphore, conditional variable, dan mutex. Nah, sebelum langsung ke programnya, kita pahami dulu kenapa sinkronisasi itu perlu. Nah, jadi kalau kita punya program yang punya banyak thread yang jalan bersamaan dan mereka sama mau ngeakses satu data yang sama, itu bisa banget terjadi yang namanya race condition. Apa race condition itu? Itu artinya dua dua thread rebutan akses data di waktu yang sama dan hasilnya jadi nggak bisa diprediksi. Nah, jadi sinkronisasi ini tuh tugasnya buat ngatur siapa yang boleh akses duluan supaya nggak ada bentrok. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu sinkronisasi dengan semaphore. Nah, semaphore itu basically itu sebuah variabel integer yang dipakai buat ngekontrol akses ke critical section. Nah, critical section itu bagian kode yang cuma boleh diakses oleh eh, satu thread dalam satu waktu. Nah, bedanya semaphore sama fungsi thread lainnya, fungsi semaphore itu nggak pakai awalan pthread. Nah, tapi pakai awalan sem. Nah, di sini sem. Ada empat fungsi utama yang kita pakai di sini itu sem, sem, sem init, kemudian ada sem wait, dan ada juga sem post dan sem destroy. Nah, yang pertama itu adalah sem init. Sem init. Semi init ini tuh dipakai buat inisialisasi semafornya. Fungsinya itu butuh tiga parameter. Parameter pertama itu pointer ke objek semafor yang mau kita inisialisasi. Nah, parameter kedua itu menentukan apakah semafor ini tuh dibagi antar thread dalam satu proses. Kalau nilainya nol atau dibagi antar proses yang berbeda, eh, kalau misalnya nilainya 0 atau dibagi antar proses yang berbeda kalau nilainya satu. Maaf, gini, parameter kedua itu menentukan apakah semafor ini itu dibagi eh, antar thread dalam satu proses. Kalau nilainya nol atau dibagi antar proses yang berbeda. Kalau nilainya satu. Parameter ketiga itu nilai awal dari semafornya. Fungsinya bakal return 0 kalau berhasil dan selain 0 kalau ada error. Terus ada pasangan same weight. Nah, dan juga sempos. Fungsi sempos itu tugasnya menaikkan nilai semafor sebesar satu secara atomik. Sedangkan same weight itu tugasnya menurunkan nilai semafor sebesar satu. Nah, jadi kebalikannya gitu. Kalau same weight dipanggil saat nilai semafornya sudah nol, threadnya bakal nungguin eh, sampai ada thread lain yang manggil. eh Dia bakal nungguin sampai ada thread lain yang manggil sempos buat naikin nilainya lagi. Nah, di sini terjadi mekanisme blokir dan tunggunya terjadi. Terakhir itu ada sem destroy. Sem destroy ini tuh dipakai buat bersihin sumber daya semafor setelah kita selesai menggunakannya. Nah, kemudian kita masuk ke prosedur pertama, yaitu program semaphore basic C. Di sini kita disuruh membuat file, yaitu semaphore basic C. Nah, program itu tujuannya sederhana, yaitu mensinkronisasi dua thread yang sama-sama mau mengakses satu variabel global bernama buff yang berukuran 13 karakter. Di fungsi main, pertama-tama semaphore diinisialisasi dengan sem init. Dengan sem init, kemudian eh dan inix dan mutex 01. Nah, artinya nilai awal semafornya itu adalah satu, yang berarti dalam kondisi unlock atau terbuka. Setelah itu dua thread dibuat
akan menjalankan di sini. Semua kita lihat thread-nya dibuat menggunakan eh, pthread create ya. Pthread create di sini em, thread pertama dapat kita lihat dia akan menjalankan fungsi myfaq 1, kemudian eh, thread yang kedua akan menjalankan myfaq 2. Nah, fungsi pthread join dipakai eh, fungsi pthread join itu dipakai hmm, ini dipakai supaya programnya nunggu dulu sampai kedua thread selesai sebelum semapornya dihancurkan. Nah, di fungsi myfaq 1, thread 1 pertama mencetak tulisan thread thread 1. Thread 1 pertama mencetak tulisan thread 1 di sini, lalu memanggil Samoyed untuk masuk ke critical section. Nah, di dalam critical section, thread 1 itu nulis string hello there eh, ke dalam buff menggunakan script F. Setelah selesai, dia manggil Sempos buat melepas kunci semapornya. Nah, di fungsi myfaq 2, thread 2 thread mencetak thread 2 itu mencetak thread 2. Nah, lalu juga memanggil same weight. Oke, nah di sini thread 2-nya bakal nunggu. Kalau semapornya masih dikuasai oleh si thread 1, setelah dapat giliran, thread 2 baru bisa baca dan print isi buff-nya. Hasilnya, output program ini menampilkan thread 1, kemudian thread 2, terus mohon maaf tadi terjadi kesalahan pada network saya. Dengerin saya. Oke, kita akan melanjutkan ya. Oke, tadi sampai bagian code-nya ya. Nah, jadi hasil output program ini itu bakal menampilkan thread 1, di sini sudah saya coba juga, thread 1, thread 2, kemudian hello there secara berurutan. Nah, ini membuktikan bahwa semaphore berhasil mencegah race condition karena thread 2 nggak bisa baca buff sebelum thread 1 yang selesai nulis. Nah, oh iya, kalau kita lihat di outputnya itu ada error. Di sini permission denied. Permission denied em, itu sebenarnya bukan error. Ini bukan error. Tapi ini terjadi karena si pengguna sempat nyoba, karena saya cepat di sini ada permission denied kan. Ini bukan error programnya, tapi di saat mencoba ini saya sempat ngejalanin file.c-nya langsung, bukan file binary hasil kompilasi. Jadi itu wajar. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang program semaphore underscore PC. Nah, ini. Oke, jadi sekarang kita naik level nih ke program semaphore PC.c yang mengimplementasikan pola prosedur-prosedur eh, consumer dengan banyak thread menggunakan semaphore. Nah, di program ini itu kita define 6, 6 thread sebanyak 4 ya. Kemudian buffer size itu sebanyak 5. Artinya ada 4 thread producer. Ada 4 thread producer di sini. Nah, kemudian ada 4 thread consumer dan mereka tuh berbagi buffer dengan kapasitas 5 slot gitu maksudnya. Nah, ada 3 semaphore yang dipakai sekaligus, yaitu semaphore empty yang diinisialisasi dengan nilai buffer size yaitu 5. Tugasnya buat ngehitung berapa slot buffer yang masih kosong. Kedua, semaphore full yang diinisialisasi dengan nilai 0. Tugasnya buat menghitung berapa slot yang sudah terisi. Dan ketiga, semaphore mutex yang diinisialisasi dengan nilai 1. Tugasnya sebagai kunci mutual exclusion supaya cuma satu thread yang bisa masuk critical section dalam satu waktu. Nah, di fungsi prosedur, setiap thread masuk ke entry section dengan memanggil same wait, eh same wait dan empty ya. Oke.
Ini tuh untuk mastiin, dia dipanggilin dulu untuk mastiin masih ada slot kosong di buffer. Terus same weight dan mutex, same weight dan mutex ini kunci untuk kunci critical sectionnya. Di dalam critical section, produser nulis data acak ke buffer. Nah, setelah selesai dia keluar dengan manggil same post dan full, same post dan full. Kenapa kebalik ya halnya? Ini buat ngasih tahu consumer kalau sudah ada data baru. Terus dia kembali ke awal lewat goto producer, produce, dan proses ini berulang terus ya, looping gitu. Di sisi consumer, kebalikannya itu, di sisi consumer kebalikannya ya. Hmm. Thread memanggil Samway dan Full dulu untuk pastiin ada data yang bisa dikonsumsi. Terus Samway dan Mutex untuk kunci critical section. Nah, setelah selesai mengkonsumsi data, dia panggil Sempos dan Mutex buat buka kunci buat buka kunci dan Sempos dan empty. Nah, buat kasih tahu produser kalau ada slot yang kosong lagi. Nah, dari output terminal terlihatlah bahwa semua semua thread produser dan consumer mulai hampir bersamaan dan masuk ke entry section sambil antri masuk critical section. Nah, eksekusinya bergantian nih secara rapi. Tiga semafor ini tuh berhasil mencegah produser mengisi buffer yang sudah penuh dan mencegah consumer membaca buffer yang masih kosong. Jadi sinkronasinya berjalan dengan benar ya, tanpa ada rest condition. Ini yang sudah saya implementasikan di Ubuntu. Berikut dia hasilnya. Ini nggak bakal berhenti ya, dia bakal looping terus. Pengertiannya ya Ctrl C. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian tiga, yaitu conditional variable. Nah, metode kedua itu adalah conditional variable. Metode ini tuh memungkinkan thread untuk nunggu sampai kondisi tertentu terpenuhi. Conditional variable itu selalu dipakai bareng sama mutex. Nah, nggak bisa dia berdiri sendiri. Untuk deklarasinya, kita pakai pthread condition D untuk variabel kondisi dan pthread mutex D untuk mutexnya. Oke. Ada dua fungsi utama yang kita pakai. Pertama, pthread condition with and my count var and my mutex. Sebelum panggil fungsi ini, mutex harus dikunci dulu. Fungsi ini tuh bakal bikin thread nunggu sampai ada sinyalnya masuk. Nah, yang kedua itu adalah pthread condition wait. Pthread condition wait signal my confer and my mutex yang dipakai untuk ngirim sinyal ke salah satu thread yang lagi nunggu supaya bisa lanjut jalan. Oke, kita langsung masuk ke program conditional variable.c. Nah, di sini program ini itu juga ngimplementasiin pola prosedur consumer, tapi menggunakan conditional variable dan mutex, bukan semafor lagi. Nah, di program itu ada dua variabel kondisi, yaitu empty dan full, plus satu mutex. Nah, ada juga variabel count yang ngehitung berapa banyak data yang ada di buffer saat ini, dan variabel max yang menyimpan kapasitas maksimum buffer. Nah, yang nilainya itu adalah 4 ya. Di fungsi producer, thread pertama mengunci mutex dengan pthread mutex log. Lalu dia cek kondisi buffer. Kalau ternyata count sama dengan max, artinya buffer sudah penuh. Maka producer bakal nunggu dengan pthread condition wait dan empty and mutex. Nunggu di sini dia. Misalnya dia nunggu sinyal dari consumer yang bilang, ada slot kosong nih gitu. Nah, setelah dapat sinyal dan buffer ada slot kosong, producer bakal manggil fungsi put i buat isi buffer lalu kirim sinyal ke consumer lewat bitrate conditional signal and full. Seperti itu. Setelah dia panggil, setelah dia kirim sinyal ke consumer tadi lewat pre-thread condition signal, kemudian dia buka kunci mutex-nya. Nah, di sisi consumer, threadnya itu mengunci mutex, lalu cek kalau count sama dengan 0 itu artinya buffer kosong. Maka consumer nunggu dengan pthread condition wait and full end mutex. Setelah produser ngisi dan ngirim sinyal, consumer ambil data pakai fungsi get, kirim sinyal balik ke produser lewat pthread condition signal NMT, terus buka kunci mutex. Nah, output dari program ini tuh hmm,
sangat terapi ya. Oke, kita bisa lihat outputnya di sini. Nah, itu sangat terapi. Produser mengisi buffer dari slot 0 sampai 3, kemudian dia berurutan, dan consumer mengkonsumsinya juga dari slot 0 sampai 3. Nah, urutannya ini rapi. Ini membuktikan bahwa mekanisme conditional variable itu berhasil menjaga sinkronisasi dengan baik. Selain semafor juga tadi ada conditional variable ini. Oke, kemudian kita masuk ke bagian yang terakhir ya, ke tugas pemrograman, yaitu implementasi masalah sinkronisasi dengan pemrograman masalah belum ya? Oh, maaf, saya melewatkan yang bagian muteks ini. Nah, sinkronisasi dengan teks akan saya jelaskan, yaitu ini merupakan singkatan dari muteks itu singkatan dari mutual exclusion. Nah, konsepnya itu mirip dengan semaphore, tapi muteks ini lebih sederhana karena hanya bisa bernilai dua kondisi, terkunci atau tidak terkunci, lock or unlock. Nah, cara kerjanya itu simpel. Sebelum sebuah thread masuk ke critical section, dia harus kunci mutex dulu dengan pthread mutex lock. Selama critical section bakal selama mutexnya dikunci, ya thread lain yang mau masuk itu eh, thread lain yang mau masuk critical section bakal diblokir dulu dan nunggu. Nah, setelah thread yang masuk tadi selesai, dia buka kunci mutex dengan pthread mutex unlock, dan barulah thread lainnya itu bisa masuk. Ada 4 fungsi dasar mutex yang perlu kita tahu ya di sini. Pertama itu adalah pthread mutex eh, lock. Ini buat ngunci. Dari bahasanya aja udah ketahuan ya artinya. Kemudian ada pthread mutex unlock buat buka buka kunci. Kemudian ada eh pthread mutex. Oh iya, saya melewatkan ini. Nah, Pitret mutex init. Nah, Pitret mutex init itu untuk inisialisasi mutex. Ini tadi untuk mengunci, ini untuk untuk membuka kunci, dan yang terakhir itu adalah Pitret mutex destroy. Ini untuk bersihin mutex setelah selesai dipakai. Jadi dia benar-benar lengkap banget ya. Nah, jadi semua fungsi ini tuh return 0 kalau dia sukses, dan selain 0 kalau ada error. Oke, selanjutnya yang terakhir kita masuk ke tugas pemrograman, yaitu dining, philo, philo, philopers dengan semaphores. Oke, dining philosophers itu adalah salah satu masalah klasik dalam ilmu komputer ya, yang menggambarkan tantangan sinkronisasi. Bayangkan aja ada 5 filsuf yang duduk melingkar di meja makan. Nah, di antara setiap 2 filsuf ada satu sumpit. Nah, setiap filsuf butuh 2 sumpit ya untuk bisa makan. Nah, masalahnya kalau filsuf serentak ambil sumpit di tangan kirinya, nggak ada yang bisa makan karena sumpit sumpit kanan tuh udah diambil sama tetangga yang sampingnya. Nah, ini disebut dengan deadlock. Nah, program Dining Philosophers.c yang dibuat di modul ini tuh sebenarnya strukturnya mirip dengan yang ini yang saya buat itu mirip dengan program conditional variable ya sebelumnya tadi itu menggunakan ptrix mutex underscore t dan pthread condition t empty full untuk mengatur sinkronisasi antar thread. Fungsi producer dan consumer itu masing-masing dijalankan dalam satu thread. Producer mengisi buffer selama buffernya belum penuh, dan kalau penuh dia nunggu pakai pthread condition wait. Nah, ketiga consumer, kalau buffernya kosong, dia nunggu sampai produser ngisi dan kirim sinyal dari output program. Terlihat bahwa produser dan consumer itu bekerja ya secara bergantian dan tidak harus menunggu buffer penuh terlebih dahulu. Produser itu dia mengisi buffer ke 0, langsung diikuti consumer yang mengkonsumsi buffer ke 0 dan ke 1. Kemudian produser lanjut mengisi buffer ke 1, 2, dan 3. Lalu consumer menghabiskan sisanya. Ini mensimulasikan filosofi dining philosophers ya, di mana setiap filsuf bisa makan dan berpikir secara bergantian tanpa terjadi deadlock. Nah, jadi kira-kira seperti itulah analogi dari code ini, dining philosophers ini.
Jadi dapat disimpulkan ya bahwa ketiga metode sinkronisasi yang sudah dibahas tadi, semafor itu yang paling fleksibel. Kenapa? Karena nilainya bisa lebih dari satu, dan ini cocok dipakai kalau kita mau batasi berapa thread yang boleh akses resource secara bersamaan. Oke, seperti di contoh produser consumer tadi, kita pakai tiga semafor sekaligus untuk kontrol slot kosong, slot terisi, dan mutual exclusion atau mutex. Nah, condition variable biasanya itu dipakai bareng mutex dan sangat cocok untuk situasi di mana sebuah thread itu perlu nunggu sampai kondisi tertentunya terpenuhi. Misalnya produser nunggu sampai ada slot kosong, atau consumer nunggu sampai ada data yang bisa diambil. Nah, mutex itu yang paling simpel. Dia hanya punya dua kondisi, terkunci atau tidak terlock or unlock. Nah, ini cocok dipakai kalau kita cuma butuh satu thread yang boleh masuk critical section dalam satu waktu, tanpa perlu logika yang lebih kompleks. Intinya, ketiga metode ini tuh punya tujuan yang sama, yaitu mencegah rest condition dan deadlock. Nah, jadi pilih metode yang paling, jadi kita bisa pilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan program kita. Jadi cukup sekian pembahasan sinkronisasi proses dan thread dari saya. Semoga ini dapat membantu saya juga dan juga bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih.